Dari Indonesia untuk satu keluarga manusia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebuah pidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-80 di markas PBB New York 23 September 2025. Sebagaimana biasa, pidato Presiden Prabowo tetap berapi-api. Pada kesempatan menyampaikan pidato itu, Prabowo beberapa kali menghentakkan tangannya di meja mimbar yang ada di markas PBB. Bahkan, pidato Prabowo mendapat apresiasi. Ada 8 kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk standing ovation di akhir pidato Prabowo. Di awal penyampaian pidatonya, Prabowo menyinggung kesetaraan manusia. Ia menekankan semua manusia berhak untuk hidup, mengejar kebebasan dan kebahagiaan. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul sebagai satu keluarga manusia. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia yang diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan, ujarnya. Prabowo juga mengutip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948 yang juga menjadi cikal bakal lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semua manusia diciptakan setara adalah prinsip yang membuka jalan menuju kemakmuran dan martabat global yang tak tertandingi, ujarnya. Prabowo juga menyerukan keadilan bagi Palestina. Ia mengajak dunia tak boleh berdiam diri soal legitimasi Palestina. Hari ini kita tidak boleh diam, sementara Palestina ditolak keadilan dan legitimasi, ujar Prabowo. Dalam salah satu petikan pidato yang dibacakan di hadapan seluruh delegasi negara anggota PBB, Presiden Prabowo mengungkapkan, kita berbeda dalam ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul sebagai satu keluarga manusia. Kita hadir di sini pertama-tama sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dikaruniai hak-hak yang tidak dapat diganggu-gugat atas hidup, kebebasan, dan upaya mengejar kebahagiaan. Pernyataan ini menarik untuk ditelisik lebih jauh perihal diksi satu keluarga manusia. Diksi ini tentu didasari oleh kenyataan bahwa meskipun umat manusia memiliki perbedaan, tetapi berasal dari satu keluarga yang sama, berasal dari sumber yang sama. Dari sini terlihat kekuatan diksi Presiden Prabowo pada saat menyampaikan pidatonya. Tentu saja Presiden Prabowo dan termasuk kita menyadari bahwa hanya dengan mengakui kita sebagai satu keluarga besar manusia di dunia ini, kita dapat berharap lebih jauh untuk menyatukan berbagai perbedaan itu, meminimalisir konflik dan pertentangan antar manusia, antar agama, hingga antar negara. Dalam konteks agama, seluruh umat manusia diciptakan berbeda-beda agar saling kenal mengenal. Perbedaan-perbedaan itu tidaklah menjadi alasan untuk kita memperlebar jurang perbedaan dan bahkan bertikai satu sama lain. Dalam banyak hal, kita sejatinya memiliki tali persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah basyariah. Karena itu di tengah gejolak dunia hari ini, termasuk konflik yang melibatkan antar negara, sungguh penting untuk kembali menyadarkan semua pihak bahwa kita adalah satu keluarga, berasal dari nenek moyang yang sama, Adam dan Hawa, dan tentu menghendaki terciptanya sebuah tatanan kehidupan yang harmoni dan damai di jagat ini. Persaudaraan kemanusiaan dan antar bangsa merupakan jembatan untuk merubah tatanan dunia yang tidak adil dan zalim. Berikut ini penggalan-penggalan pidato Presiden Prabowo yang memperlihatkan perhatian serius Indonesia terhadap nasib dunia ini. Namun demikian, di era kemenangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebuah era yang mampu mengakhiri kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan, kita juga tetap menghadapi bahaya, tantangan, dan ketidakpastian yang berat. Kebodohan manusia yang dipicu oleh rasa takut, rasisme, kebencian, penindasan, dan apartheid mengancam masa depan bersama kita.
Negara saya memahami penderitaan ini. Selama berabad-abad rakyat Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih buruk daripada anjing di tanah air kami sendiri. Kami orang Indonesia tahu apa rasanya ditolak keadilan. Tahu bagaimana hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan, dan ditolak kesempatan yang sama. Kita juga tahu apa yang dapat dilakukan solidaritas dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Perserikatan bangsa-bangsa berdiri bersama Indonesia dan memberikan bantuan penting. Keputusan-keputusan yang dibuat di sini berdasarkan solidaritas kemanusiaan oleh Dewan Keamanan dan majelis ini memberi Indonesia legitimasi internasional. Membuka pintu dan mendukung pembangunan awal kami melalui UNICEF atau Dana Anak-anak PBB, FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, dan banyak sekali lembaga PBB lainnya. Dan karena itu hari ini Indonesia berdiri di ambang kemakmuran bersama serta kesetaraan dan martabat yang lebih besar. Yang mulia, dunia kita digerakkan oleh konflik, ketidakadilan dan kepastian yang semakin dalam. Setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional serta martabat kemanusiaan. Dalam menghadapi tantangan ini kita tidak boleh menyerah. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal PBB, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh mengorbankan harapan atau cita-cita kita. Kita harus semakin dekat, bukan semakin menjauh. Bersama-sama kita harus berjuang untuk mewujudkan harapan dan mimpi kita. PBB lahir dari puing-puing Perang Dunia Kedua yang merenggut puluhan juta nyawa. PBB diciptakan untuk menjamin perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua. Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan setiap upaya yang memperkuat lembaga besar ini. Hari ini, Indonesia semakin dekat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengakhiri kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Karena bertahun-tahun lalu ruang sidang inilah yang memilih untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan sosial serta ekonomi. Kami tidak akan pernah lupa, dan hari ini kita tidak boleh diam ketika rakyat Palestina ditolak keadilan dan legitimasi yang sama di aula ini. Yang mulia, Thucydides pernah memperingatkan, yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang harus mereka tanggung. Kita harus menolak doktrin ini. PBB ada untuk menolak doktrin ini. Kita harus berdiri untuk semua, yang kuat maupun yang lemah. Benar tidak bisa berarti salah, benar harus tetap benar. Indonesia hari ini adalah salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB. Kami percaya pada PBB. Kami akan terus melayani di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran di lapangan. Jika dan ketika Dewan Keamanan dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, dimanapun perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga. Kami siap. Kami akan mengambil bagian dalam beban itu, bukan hanya dengan putra-putri kami. Kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar PBB dalam mencapai perdamaian. Yang mulia, saya mengajukan kepada majelis ini sebuah pesan harapan dan optimisme yang berlandaskan pada tindakan dan pelaksanaan nyata. Hari ini kita mendengar pidato Ibu Presiden Majelis Umum PBB. Benar apa yang dikatakan beliau. Tanpa CAO atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, apakah kita bisa berada di sini hari ini? Apakah kita bisa duduk di Aula Agung ini? Tanpa PBB kita tidak bisa merasa aman. Tidak ada negara yang bisa merasa aman. Kita membutuhkan PBB. Dan Indonesia akan terus mendukung PBB walau kami masih berjuang. Kami tahu dunia membutuhkan PBB yang kuat. Populasi dunia terus tumbuh. Planet kita berada dalam tekanan. Ketidakamanan pangan, energi, dan air menghantui banyak bangsa. Kami memilih untuk menjawab tantangan ini secara langsung di dalam negeri dan membantu di luar negeri kapanpun kami bisa.
Yang mulia, kita hidup di masa ketika kebencian dan kekerasan terdengar paling keras. Namun di balik kebisingan ini ada kebenaran yang lebih tenang, bahwa setiap orang mendambakan rasa aman, penghormatan, kasih sayang, dan meninggalkan dunia yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Anak-anak kita sedang menyaksikan. Mereka belajar kepemimpinan bukan dari buku tetapi dari pilihan-pilihan kita. Hari ini situasi yang mengerikan di Gaza masih berlangsung di depan mata kita. Saat ini orang-orang tak berdosa berteriak minta tolong, minta diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan para perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat ini juga. Menghadapi trauma, kerusakan tubuh yang tak bisa diperbaiki. Mereka mati kelaparan. Apakah kita bisa tetap diam? Apakah tidak ada jawaban untuk jeritan mereka? Apakah tidak akan ada mengajarkan kepada mereka bahwa keluarga manusia bisa bangkit menghadap tantangan? Yang mulia, kita harus bertindak sekarang. Banyak pembicara telah mengatakan itu. Kita harus berdiri untuk tatanan multilateral di mana perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan bukan hanya hak istimewa segelintir orang, tetapi hak semua pihak. Dengan PBB yang kuat, kita bisa membangun dunia di mana yang lemah tidak lagi menderita, tetapi hidup dengan keadilan yang mereka layak dapatkan. Mari kita lanjutkan perjalanan besar kemanusiaan, apresiasi tanpa pamrih yang melahirkan PBB. Mari kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengangkat harkat, bukan untuk menghancurkan. Biarkan bangsa-bangsa yang bangkit membantu bangsa lain untuk bangkit. Saya yakin para pemimpin peradaban besar dunia, Barat, Timur, Utama, Selatan, pemimpin Amerika, Eropa, India, Cina, dunia Islam, seluruh dunia. Saya yakin mereka akan bangkit menjalankan peran yang dituntut sejarah. Kita semua berharap bahwa pemimpin dunia menunjukkan kenegarawan, kebijaksanaan, pengendalian diri dan kerendahan hati, mengatasi kebencian, mengatasi kecurigaan. Kami sangat terinspirasi oleh peristiwa beberapa hari ini, di mana negara-negara terkemuka dunia telah memilih berpihak pada sejarah, jalan moralitas, jalan kebenaran, jalan keadilan, kemanusiaan, dan menolak kebencian, mengatasi kecurigaan, serta menghindari kekerasan. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Tidak ada satu negara pun yang bisa menggertak seluruh keluarga manusia. Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa tertindas tidak adil telah terbukti dalam sejarah umat manusia akan bersatu dengan kekuatan besar yang mampu mengatasi penindasan ini, ketidakadilan ini.